dengan rumput hijau telah berubah menjadi hutan yang gundul dan gersang. Daun jati, daun karet, dan daun pohon-pohon lain yang ada di hutan itu telah gugur. Rumput-rumput pun telah mengering, semuanya berwarna kecoklatan. Tak ketinggalan pohon-pohon di pinggir sungai, semuanya layu. Kemarau yang panjang telah tiba, sawah dan sungai pun kering kerontang. Seekor kancil jantan yang tanduknya baru saja keluar, dadakan ia baru saja tumbuh dewasa, sangat kehausan. Bibirnya pecah-pecah, ia berlari ke sana kemari mencari sumber air. Tetapi setetes pun tak ia dapatkan. Kancil jantan itu pun sedih dan tubuhnya sudah lemas. Ia duduk sujud seperti manusia memuja Tuhan. Hatinya menjerit, meminta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Agung, hamba mohon pertolonganmu. Hamba kehausan dan kelaparan. Berilah hambamu ini sedikit air dan rumput. Setelah sujud, ia duduk, lalu melihat-lihat ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Ajaibnya, dari arah depan, ia melihat gerombolan pepohonan yang agak kehijauan ada di sebuah bukit. Kancil berlari ke tempat itu. Tempat itu ternyata cukup jauh. Ia melewati kebun ilalang yang baru saja dibakar orang sampai tubuhnya kotor terkena debu. Namun Kancil tidak mempedulikannya karena keinginannya hanya satu, yaitu ingin cepat minum. Kancil sampai di sebuah bukit. Pohon-pohon dan rumputan di bukit itu ternyata masih subur. Oh, sumber airkah itu? Kata Kancil bicara sendiri. Ia kemudian mencermati keadaan sekelilingnya. Ternyata ada aliran air yang bening mengalir ke sebuah cekungan. Sementara itu, tanaman dan rumput di pinggir cekungan itu warnanya hijau. Terima kasih Tuhan, doa hambamu dikabulkan, kata Kancil. Ia tidak buru-buru minum dan makan, namun sujud syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah itu, ia baru minum pelan-pelan. Ternyata di belakang Kancil ada seekor serigala yang tengah memburunya. Kancil tidak menyadari keadaan itu. Serigala sendiri ragu-ragu karena tubuh Kancil yang belang-belang itu seperti anak harimau, sementara kepalanya seperti kepala Kancil. Jadi serigala hanya mengawasi saja. Yang berbuat seperti itu ternyata tidak hanya serigala, juga seekor macan tutul tengah mengintip di atas sebuah pohon. Kancil tenang-tenang saja karena tidak mengetahui dirinya dijadikan rebutan oleh dua binatang pemangsa. Macan tutul dari atas dahan meloncat ke hadapan Kancil. Ia takut keduluan serigala. Macan tutul, jangan ganggu buruanku. Enak saja, ini jatahmu tahu. Serigala marah kepada macan tutul. Sebaliknya, macan tutul juga marah kepada serigala karena merasa terganggu. Celaka, kata Kancil sambil mengelus dadanya. Kancil sangat kaget. Di hadapannya ada dua binatang pemangsa yang tengah memperebutkan dirinya. Ia sangat takut karena melawan seekor binatang pemangsa saja tidak berdaya, apalagi jika harus dua sekaligus. Dalam ketakutannya, Kancil sujud dan berdoa kepada Allah pencipta alam. Ya Allah yang Maha Baik, Ya Allah yang Maha Sempurna, Ya Allah yang Maha Baik, Ya Allah yang Maha Asih, Ya Allah yang Maha Tahu, Ya Allah yang ada di mana-mana, Ya Allah yang Maha Bijaksana. Hamba tidak daya dan upaya, mohon diselamatkan olehmu dari bahaya serigala dan macan tutul yang akan memangsa hamba. Setelah berdoa, ia masih mempunyai kekuatan. Kancil membentak kedua binatang yang tengah bertengkar itu. Serigala dan macan tutul, selamat datang. Kalian masih haus dan lapar kan? Mari kita minum. Air ini berasal dari Allah untuk kita minum. Macan tutul dan serigala terkejut mendengar suara Kancil yang kencang dan penuh keberanian. Benar katamu, aku ingin minum dan ingin makan. Untuk minum ada air dan untuk makan ada kamu. Kamu juga sama. Untuk minum ada air dan untuk makan ada rumput. Kata macan tutul. Kancil, kau bukan jatah macan tutul, tapi untukmu. Aku yang punya hak sebab aku yang mengikutimu sejak lama. Bukan, kau bukan jatah macan tutul, tapi untukmu.
macan tutul pun tak apa-apa. Macan tutul dan serigala terkejut dengan kata-kata Kancil. Malahan serigala merasa agak sedikit takut. Sekarang aku tak akan makan daging sebab ada rumput. Jadi silahkan serigala untuk macan tutul sebab macan tutul tak mau makan rumput, atau sebaliknya macan tutul untuk serigala. Kalau tidak habis aku dibagi ya supaya kenyang. Makan daging sebagai pencuci mulut kan enak. Kancil lalu minum sekenyangnya, juga makan rumput dan pura-pura tidak mempunyai rasa takut kepada kedua binatang raksasa tersebut. Sementara itu macan tutul dan serigala berkelahi. Mereka saling menggigit, saling mencakar, dan saling membanting. Siapa yang kalah, dagingnya akan dimakan. Setelah kenyang, Kancil kabur menyelamatkan diri sambil tidak lupa ia berterima kasih kepada Allah pencipta alam. Ya Allah yang maha bijaksana, ya Allah yang maha sempurna, terima kasih atas kasih sayangmu, terima kasih, hamba telah terlepas dari mara bahaya. Begitulah doa Kancil sambil mencium tangan, seperti manusia sedang sujud. Sementara itu, serigala yang bertengkar dengan macan tutul telah berhenti. Serigala jadi pincang dan buta dianiaya macan tutul. Kemudian